Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bahasan kita tentang bahasa Inggris ya. Nah, kita akan berbicara tentang English skill, 4 English skill and 2 English sub skill ya. Ada 4 skill daripada bahasa Inggris dan 2 sub skill daripada bahasa Inggris ya. 4 skill dari bahasa Inggris yaitu speaking, so ability of speaking, speaking ability. Berikutnya listening, mendengarkan, listening ability, kemampuan mendengarkan. Writing, writing ability, kemampuan untuk menulis ya. Berikutnya reading, kemampuan untuk membaca bahasa Inggris. Itu dimaksud dengan 4 skill. Adapun 2 yang lainnya adalah yaitu sub skill, English sub skill, yaitu vocabulary, English vocabulary, kosakata kita ya. Kita mengenal kosakata bahasa Inggris dari yang sederhana, dari yang kompleks. Berikutnya frase, klausa, slang, macam-macam ya. Itu adalah sub skill. Ya, kalau saya katakan bahwa kosakata itu ibarat bahan mentahnya. Ya, kalau sekiranya kita melakukan sesuatu proses ya, memasak misalnya ada bahan mentahnya. Memasak nasi, memasak sayur ada bahan mentahnya. Nah, sedangkan yang kedua dari sub skill yaitu grammar, kemampuan English sentence structure, struktur kalimat. Ya, misalnya tenses, ada bahasan conditional sentence, kalimat pasif. Itu mesin ya, mesinnya. Jadi to sub skill itu ada kosakata, vocabulary sebagai bahan mentah dan juga grammar sebagai mesinnya. Jadi bagaimana kita bisa mengolah bahan mentah ya, kosakata itu menjadi beragam kalimat ya, kalimat aktif, kalimat pasif, kalimat langsung, kalimat tidak langsung, tag ending, elliptical sentence, macam-macam ya gitu. Sampai level tertinggi misalnya level yang kompleks ya, complicated gitu. Ada subjunctive ya, conditional sentence tipe pertama, tipe kedua, ketiga, frase, klausa gitu ya. Jadi itu adalah mesinnya. Penting sekali kita memahami grammar untuk bisa mengembangkan kemampuan menulis kita, memahami sebuah teks ya, memahami sebuah teks untuk menerjemahkan ataupun kita menulis ya. Misalnya kita memahami kosakata dalam bentuk bahwa kosakata ini ada sifatnya benda, ini sifatnya kata sifat, kata benda, keterangan, ini kata kerja pertama, kedua, ketiga. I'm eaten, subject to be verb 3 berarti pasif, saya dimakan. Maksudnya ngomong mungkin saya sedang makan. Kalau sedang makan I am eating, I eat every day, I will eat tomorrow or next week or after this time. I am eating now, I ate 2 days ago, so I'm hungry now because I was late eating, right? And then I have been eating, jadi udah 1 jam makan terus. I have been eating, I will eat, I will have been eating. Jadi grammar adalah mesin untuk membentuk ragam kalimat. Penting gak penting? Tetapi kenapa orang yang belajar grammar tidak punya kemampuan untuk berbicara? Dari mana supaya bisa mampu berbicara? Kita bisa melihat pertama misalnya what make blind man can speak. Apa yang menjadikan orang buta itu bisa berbicara? Mereka tidak bisa lihat, tidak bisa nulis, tapi mereka bisa berbicara. We know that a blind man can listen. So blind man can speak because of listening. Coba kita lihat juga seorang anak kecil ya. What make 2 years children or 3 years, 4 years children can speak English, can speak Arabic, can speak Sundanese because they listen. They cannot read. Mereka gak bisa tulis, gak bisa baca, tapi mereka mendengarkan. Oke, jadi jika kita ingin punya kemampuan berbicara lebih efektif, maka perbanyak mendengarkan. Listen much, easy listening, repetitive listening, listening yang berulang-ulang yang dipahami. Berikutnya ya, listening itu sebagai alat input, maka berikutnya akan dikelola oleh otak. Tingkatkan kepercayaan dirinya, cari partner, maka jadilah sebuah percakapan ya. Thank you very much. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.